Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran matematika kelas 5. Hari ini Jumat 15 Oktober 2021. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang kecepatan ya. Kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita mempelajari hubungan satuan jarak, satuan waktu. Nah, kita akan lebih memperdalam lagi. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita mengawali terlebih dahulu dengan mohon kehadiran Tuhan dalam pembelajaran kita pagi ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima dari-Mu, atas istirahat kami malam tadi, sehingga kami pagi ini dapat bangun kembali dengan badan sehat dan segar, dan sebentar lagi akan mengikuti pembelajaran matematika bersama Ibu Guru kami. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, terangi pikiran kami dalam belajar hari ini, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu fokus kami dalam mengikuti pembelajaran. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan dengan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Indikatornya menghitung kecepatan dengan satuan ukur yang berbeda. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menghitung kecepatan dengan satuan ukur yang berbeda dengan benar. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat menuju ke tempat tertentu. Nah, adapun untuk mencari kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu. Bila kita menggunakan simbol akan ditulis seperti ini. V sama dengan S per T. V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Kita akan langsung mempelajari contohnya. Perhatikan di sini ya. 90 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Nah, sekarang kita harus ubah dulu dari kilometer menjadi meter, dari jam menjadi menit. Nah, dari kilometer ke menit, dari kilometer ke meter itu dikalikan 1000. Karena 90 km maka 90 kali 1000 sama dengan 90.000. Lalu kemudian dari jam ke menit ya, itu 1 jam adalah 60 menit. Kemudian hasilnya ini 90.000 kita bagi dengan 60. Hasilnya 1500. Jadi 90 km per jam sama dengan 1500 meter per menit.
Contoh yang kedua, 240 km per menit sama dengan berapa meter per detik. Nah, dari kilometer diubah ke meter, dari menit diubah ke detik. Nah, 240 km ke meter kalikan 1000 menjadi 240.000. 1 menit itu 60 detik. Maka 240.000 kita bagi 60, hasilnya 4.000. Contoh berikutnya. Ya. 60 km per jam berapa kilometer per menit? Nah, ini dari kilometer ke kilometer di tempat yang sama, ya. Maka cukup dikalikan 1. Kemudian dari jam ke menit, ya. Dari jam ke menit berarti 60. Maka 60 dibagi 60 sama dengan 1. 60 km per jam sama dengan 1 km per menit. Kemudian 24 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit? Nah, ini dari kilometer ke kilometer kalikan 1, dari jam ke menit, ya, 60. 24 dibagi 60 itu sama dengan 0,4. Jadi 24 km per jam sama dengan 0,4 km per menit. Berikutnya contohnya adalah soal cerita. Perhatikan anak-anak, walaupun kalimatnya pendek, tapi kalau itu berupa soal cerita, kita harus selalu menggunakan aturan bagaimana mengerjakan soal cerita. Jangan lupa ada diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Ya. Ini soalnya Pak Tri mengendarai sepeda motor selama 3 jam dan menempuh jarak 120 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Tri. Nah, sekarang kita mulai dengan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah waktu tempuh. Waktu tempuhnya dulu adalah 3 jam. Kemudian jaraknya 120 km. Ini untuk bagian diketahui. Lalu yang ditanya adalah kecepatan sepeda motor Pak Tri. Nah, tulis di sini. Kemudian jawab, perhatikan ini untuk mencari kecepatan, ya, jarak dibagi waktu, kita tulis kembali, jaraknya 120 km per jam, ya. Pertanyaannya hanya berapa kecepatan sepeda motor, ya, tinggal hitung saja 120 dibagi 3 sama dengan 40 km per jam. Jadi, nah ini sebagai kesimpulan akhirnya, jadi kecepatan sepeda motor Pak Tri 40 km per jam. Gitu ya. Contoh yang kedua. Nah, sebuah mobil menempuh jarak 10 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Nah, ini yang diketahui adalah jarak tempuhnya 10 km, waktu tempuhnya 15 menit. Pertanyaannya, ya, ditanya, karena ini bentuknya pertanyaan, kamu tulis saja persis, ya. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Nah, ini tadi rumusnya, mencari kecepatan. Kemudian kita cari, kita tuliskan di sini jaraknya 10 km, waktunya 15 menit. Kemudian pertanyaannya berapa kilometer per jam? Nah, harus disesuaikan dulu. Kalau kilometer ke kilometer,
cukup dikalikan 1. Nah, ini dari menit ke jam, ya, maka harus dibagi, ya. Menit ke jam itu dibagi 60. 15 dibagi 60 itu 0,25. Maka 10 dibagi 0,25 sama dengan 40 km per jam, ya. 10 km per 15 menit ini 40 km per jam. Jadi ini 10 dibagi 0,25 atau 1/4, 10, ya, dibagi 1/4 sama dengan 10 dikali 4, maka hasilnya 40. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Ya. Demikian anak-anak, ya, penjelasan dari soal yang biasa dan soal cerita. Nah, ini latihan soal kalian. Walaupun ini dalam bentuk tabel, tapi kalian tetap harus menuliskan caranya, ya. Dituliskan caranya bagaimana. Perhatikan, ya, ini kilometer, jam dengan jam, udah. Ini juga kilometer dengan kilometer, jam dengan jam, udah. Nah, ini hektometer, ini kilometer, ini menit, ini jam, ya, beda, ya. Kemudian ini dekameter, ini kilometer, ini menit, ini jam. Ini meter, ini kilometer, ini menit, ini jam. Jadi yang nomor 3, 4, 5 itu beda ukuran. Kemudian nomor 1, 2 di bawahnya ini soal ceritanya. Buat langkah-langkahnya, jangan lupa diketahui, ditanya, jawab, jadi. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2 ini skor masing-masing adalah 5, ya. Kemudian yang atas ini skor masing-masing 2. 2 kali 5, 10. Kemudian ini juga 10, jadi totalnya ada 20 skornya. Gitu anak-anak, ya. Pembelajaran kita hari ini Ibu rasa cukup mudah, ya. Kalian bisa mengerjakan, melihat contoh yang sudah ada. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Kalian telah mengikuti pembelajaran. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama dengan Ibu Guru kami. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terima dengan baik dan kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran berikutnya.